Pencatatan jurnal pembalik. Tahap penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Yang pertama, pembuatan neraca saldo. Yang kedua, pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, pembuatan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang keempat, penghitungan LR dan pembuatan laporan LR. Yang kelima, pencatatan jurnal penutup. Yang keenam, pembuatan laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang ketujuh, pencatatan jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Dari terjemahan reversing entries, artinya adalah penjurnalan untuk membalik. Beberapa pencatatan jurnal penyesuaian yang memunculkan akun-akun real transitory. Apakah jurnal pembalik selalu dibuat? Tidak selalu. Mengapa jurnal pembalik dilakukan? Yang pertama, konsistensi pencatatan, dan yang kedua, antisipasi risiko kesalahan. Pencatatan jurnal pembalik dimaksudkan untuk menjaga konsistensi penggunaan metode pencatatan dan untuk mengantisipasi risiko salah catat di masa datang. Metode pencatatan transaksi pendapatan atau biaya potensial. Yang pertama, transaksi biaya atau pendapatan potensial adalah transaksi sekarang terkait aktiva atau utang yang di masa datang aktiva atau utang tersebut akan berubah menjadi biaya atau pendapatan. Yang kedua, terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama, metode nominal. Transaksi dicatat di akun biaya atau akun pendapatan. Yang kedua, metode real. Transaksi dicatat di akun aktiva atau akun utang. Pencatatan transaksi pendapatan atau biaya potensial dapat dijelaskan seperti gambar berikut. Kemudian, metode nominal. Pada tanggal transaksi, minimal salah satu akun yang berubah adalah akun nominal atau akun biaya atau pendapatan. Yang kedua, pada akhir periode dicatat jurnal penyesuaian untuk menetapkan besarnya biaya atau pendapatan yang masih merupakan aktiva atau utang. Yang ketiga, jurnal pembalik dibuat untuk menutup jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Contoh pencatatan metode nominal. 7 Juli 2007, perusahaan membeli suplis kantor senilai 8 juta. Pada 31 Desember 2007, penghitungan fisik suplis diketahui senilai 3 juta. 7/7/7 biaya suplis 8 juta, kas 8 juta. Pembelian suplis dicatat sebagai biaya. 31 Desember 2007, suplis 3 juta, biaya suplis 3 juta. Jurnal penyesuaian mencatat biaya suplis yang masih merupakan aktiva. Pencatatan metode nominal. Jurnal pembalik. 1 Januari 2008. Biaya suplis 3 juta, suplis 3 juta. Jurnal pembalik suplis yang menjadikan akun transitory suplis kembali bernilai 0. Metode real. 1. Tanggal transaksi. Semua akun yang digunakan adalah akun real atau terutama akun aktiva dan utang. Yang kedua, pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian untuk menetapkan besarnya biaya atau pendapat yang diakui untuk periode tersebut. Yang ketiga, jurnal pembalik tidak perlu dilakukan. Contoh pencatatan metode real. 7 Juli 2007, perusahaan membeli suplis kantor senilai 8 juta. Pada 31 Desember 2007, penghitungan fisik suplis diketahui senilai 3 juta. Nah, penjelasannya yaitu 7 Juli 2007, suplis sebesar 8 juta dan kas 8 juta. Maka pembelian suplis dikatakan sebagai aktivita. Pada tanggal 31 Desember 2007, biaya suplisnya yaitu 5 juta, suplisnya 5 juta. Maka jurnal penyesuaian yang mencatat pengakuan biaya suplis untuk periode 2007. Pencatatan metode real. Jurnal pembalik. Tidak ada pencatatan jurnal pembalik. Jurnal pembalik untuk antisipasi kesalahan, yaitu
berlaku untuk transaksi biaya atau pendapatan potensial yang baru dicatat di jurnal penyesuaian pada akhir periode. Dan kedua, terdapat dua pilihan. Yang pertama tanpa membuat jurnal pembalik, yang kedua dengan membuat jurnal pembalik. Contoh pencatatan tanpa jurnal pembalik. 1 Juli 2007, Cherry menyewakan gudang selama 1 tahun senilai 12 juta. Pembayaran diterima di belakang 30 Juni 2008. 1 Juli 2007 tidak ada pencatatan. Sementara 31 Desember 2007 piutang pendapatan sewa gudang yaitu 6 juta dan pendapatan sewa gudang 6 juta. Jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan sewa gudang. Contoh pencatatan tanpa jurnal pembalik yaitu pada tanggal penerimaan pembayaran sewa gudang 30 Juni 2008 kas 12 juta, piutang sewa gudang 6 juta, pendapatan sewa gudang 6 juta, maka penerimaan kas atau sewa gudang yang diterima di belakang. Contoh pencatatan dengan jurnal pembalik. 1 Juli 2007, Cherry menyewakan gudang selama 1 tahun 12 juta. Pembayaran diterima di belakang yaitu 30 Juni 2008. 1 Juli 2007 tidak ada pencatatan. Sementara 31 Desember 2007 piutang pendapatan sewa gudang 6 juta, pendapatan sewa gudang 6 juta. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan sewa gudang dan piutang sewa gudang. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Jika saya ada kesalahan kata dan bahasa yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.